Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yulianto. Saya merupakan mahasiswa dari UNESA, program PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. NIM saya 20003922220032. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Pati, dan pada kesempatan kali ini untuk uji kinerja saya akan mengajak anak didik saya dalam pembelajaran daring untuk membahas materi KD 3.3 dan 4.3, yaitu menganalisis lompat jauh gaya jongkok. Dan untuk seluruh siswaku, karena Pati masih menjadi zona merah dan menjadi salah satu kabupaten terparah di Jawa Tengah, maka pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan menggunakan daring. Nanti kalian bisa membuka Zoom meeting dan kalian bisa mengecek lagi di My Office 365 sesuai dengan rombel kelas kalian masing-masing. 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana keadaannya, sehat semua? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Karena pada masa pandemi seperti ini, saya tahu kalian juga sudah mulai merasa jenuh di rumah, sudah ingin segera bergabung sama teman-teman di sekolahan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas nanti bisa memimpin doa ya. Ketua kelasnya siapa ini? Eka ya? Oke, yuk silahkan Eka bisa dipimpin untuk berdoanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Eka untuk ketua kelasnya. Oke, minggu kemarin kita membahas apa? Untuk pembelajaran minggu kemarin, poli. Materinya tentang Passing atas dan passing bawah. Oke, passing bawah ya. Oke, sekarang saya coba mau tanya pada Yesinta dulu. Menurut kamu,
dari hasil pembelajaran kemarin itu seperti apa gerakan passing bawah? Perkenaan bolanya di mana? Kayak gitu. Di antara pergelangan tangan sampai siku. Pergelangan tangan sampai siku. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Silahkan. Puput. Sendiri. Antara pergelangan tangan sampai siku. Pergelangan tangan sampai siku. Oke. Ya, yang dari kedua jawaban itu sebenarnya udah betul. Perkenaannya itu di atas pergelangan sampai bawah siku. Tepatnya lagi di tempat tengah-tengahnya. Oke, karena yang masuk sudah lumayan banyak, ini baru saya akan mulai presensi. Jadi awal tadi belum saya mulai presensi karena yang masuk masih sedikit. Ya, ini sudah lumayan banyak. Alia belum masuk ya. Oh, ini Alia masih muter-muter di sini. Angelica, Hadir. Anis Safitri, oke. Ariza belum. Aulia Johratun Nisa belum. Ayu Laksmi, Bunga Pristi, Hadir. oke. Eka Laila, Eka, oke. Friska, Gracia, ada? Lady, udah masuk? Lady, belum. Oke, Mila. Hadir. Oh, Lady udah. Mila, hadir? Oke. Naila, Hadir. Vika, Hadir. Rika, Yesinta, Hadir. Zulfa, Silva hadir, Pak. ya. Selvia Hadir, Nabila, Pak. hadir. Oke. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir. Oke, saya tidak memungkiri kalau yang namanya pembelajaran jarak jauh ya seperti ini. Saya minta kalian selalu jaga kondisi kesehatan, selalu jaga jarak, karena sejujurnya saya lebih suka pembelajaran yang langsung tatap muka. Tapi karena kita tahu sendiri di Pati sedang zona merah, bahkan Pati sekarang menjadi kabupaten dengan kasus tertinggi untuk korban meninggal COVID. Jadi ya kita memaksimalkan pembelajaran melalui jarak jauh seperti ini. Nanti materi yang akan saya berikan atau yang kemarin sudah saya berikan bisa kalian buka di My Team Office 365 sesuai dengan kelas kalian. Nah, kita buat santai aja, nggak usah tegang. Sekarang untuk pembelajaran, kalau ke tadi persepsinya kita sudah mengingat pembelajaran kemarin tentang bola voli. Sekarang kita akan membahas materi pada pagi hari ini itu lompat jauh gaya jongkok. Ya. Kalau dulu kita pembelajarannya kelas 10 hanya melakukan keterampilannya aja, sekarang saya akan membawa kalian untuk lebih menganalisis dalam pembelajarannya. Jadi dalam arti kalian di jenjang yang sudah tinggi, kalian harus lebih bisa menganalisis. Contohnya gini, saya melakukan tadi passing bawah, analisisnya gimana? Oh, perkenaan bola itu di antara pergelangan tangan sampai di bawah siku, antara situ posisi tengah-tengahnya. Oke, itu.
sekarang sebelum saya putarkan ke pembelajarannya, video pembelajaran, saya akan membuka PowerPoint. Oke, bentar. Oke. Apakah sudah kelihatan? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Materi lompat jauh untuk kelas 11 gaya jongkok, lompat jauh gaya jongkok. Oke. Ini profil saya, mungkin kalian udah hafal. Guru paling kayal di SMK 3 ini. Terus pertama KD-nya ya. Akan saya share aja. Semoga bisa ya. Oke. KD-nya untuk kognitifnya kalian menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Untuk psikomotoriknya mempraktekkan hasil dari analisis tadi, antara jalan, lari, lompat dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun perbaikan. Nah, untuk pencapaian kompetensinya, nanti kalian bisa menganalisis gerak fundamental dari lompat jauh setelah melihat PPT dan video yang ditayangkan guru, mengidentifikasi konsep rangkaiannya. Terus untuk prakteknya, kalian sebelum melakukan praktek menganalisis gerak fundamental. Terus menganalisis gerakannya dari awal sampai akhir, itu untuk IPK-nya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, dari pembelajaran daring ini, kalian dapat menganalisis gerakan fundamental lompat jauh ya, melalui pembelajaran daring. Terus kalian dapat menganalisisnya, kalian dapat mempraktekkannya juga di rumah dan mendemonstrasikannya dengan di video dengan durasi tidak usah lama-lama. Karena di sini Pak Yuli intinya ke pembelajaran, bukan mencetak kalian menjadi atlet. Itu ya. Oke. Terus kita ke sejarah lompat jauh. Ini sudah saya buat simple. Lompat jauh adalah salah satu olahraga cabang atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Di sini sudah tertera. Sekarang saya tanya sama kalian. Dulu kalian sudah pernah diajarkan apa belum untuk lompat jauh? SD, SMP, apakah sudah pernah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Dulu guru SD SMP pasti mengajarkan ya. Nah, fungsinya sekarang kalian akan menganalisisnya. Ini di sini. Oke. Untuk ukurannya itu ukuran lintasannya ada yang 20 sampai 40 meter. Kita tergantung dari sarana prasarana yang ada di sekolahan. Terus untuk papan tolaknya itu panjangnya 1,21 meter, lebarnya itu hanya 1,98. Terus ketebalannya itu sangat tidak terlalu tebal ya, jadi lebih sekitar antara 5 cm lah udah cukup. Tuh papan tolakannya. Oke, ini nanti Pak Yuli tidak akan membacakan semua. Saya yakin kalian akan bisa membuka materinya di Office 365. Nanti kalian cek di situ ada semua ya. Oke, sekarang ini gambarnya.
Untuk lebar lapangannya 1,22 meter. Panjangnya antara 20 sampai 40 meter lah, kita sesuaikan dengan sarana prasarana sekolahan. Terus panjang baknya ini 10 meter. Ketika Eka melakukan tolakan, kaki sudah mendarat, sedangkan tangan berada di belakang badan atau badannya condong ke belakang. Cara menghitungnya itu dari papan tolakan ke kaki atau ke tangan. Silahkan. Tangan. Siapa lagi? Silakan. Kaki. Kaki. Siapa lagi? Ayo gairame. Siapa lagi? Tangan. Ayo. Spase piro. Silahkan. Ya, tak ambil kesimpulan. Jawaban yang benar adalah tangan. Cara menghitungnya itu kita ambil dari papan tolakan sampai ke bagian tubuh yang mendekati papan tolakan. Jadi tadi kan kakinya sudah sampai duluan, jatuh duluan. Tetapi tangannya istilahnya kalau bahasa Jawane jagang mengguri. Jagang menahan ke belakang. Berarti yang dekat dengan papan tolakan apa? Kaki apa tangan? Tangan. 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 Oke. Berarti itu yang dihitung adalah jarak papan tolakan sampai tangan. Tangan. Oke, pintar. Oke, ini untuk gerakan dasarnya. Di sini ada 4 gerakan: awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan. Ini 4 gerakan inti yang ada di lompat jauh. Nah, di sini sudah ada menggantung, mengambang, berjalan di udara. Nah, jadi lompat jauh sendiri itu terdiri dari 3 gaya. Ini terus kita akan mempelajari tentang gaya. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada 3 gaya. Gaya jongkok, gaya menggantung, berjalan di udara atau walking in the air. Nah, sekarang pengertian untuk gaya jongkok merupakan, bentar ya, ini ada yang mau masuk, ada banyak. Oke. Gaya jongkok merupakan salah satu gaya yang sering diajarkan pada siswa-siswa jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK. Gaya ini sering juga disebut gaya ortodoknya. Oke, atau di sini ada namanya gaya sniper, walking in the air, dan ortodok. Jadi kalian bisa membedakan ya. Terus tadi dijelaskan ada 4 gerakan dasar: awalan, tolakan, gerakan di udara, dan pendaratan. Oke, pintar. Oke, ini saya awali dari awalan. Ini awalannya. Sorry. Awalan, lari. Nah. Sekarang, lari. Saya tanya sama kalian, diawali dengan kaki kanan atau kaki kiri? Silahkan, ada yang bisa jawab? Kaki terkuat. Oke, kaki terkuat. Pintar. Sama dengan tolakan. Tolakan dimulai dengan kaki terkuat. Oke, bukan kaki kanan atau kaki kiri loh ya. Kalau kalian kidal berarti kaki terkuat kalian adalah kaki kiri. Nah, kalau kalian orang normal kaki terkuat adalah kaki kanan. Oke, sip. Sekarang kita ke tolakan. Nah, di sini ada gambar. Kalau kakinya tepat pada tolakan berarti tidak dis.
Ya. Kalau melebihi seperti gambar bawah ini, melebihi sedikit, kira-kira dis apa enggak? Dis. 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 Oke. Nih, sekarang tolakan ya. Ini udah ada gambarnya. Terus teknik melayang. Nah, di sini. Ada. Terus pendaratannya. Ini kalau gaya jongkok modelnya pendaratan seperti ini. Di sini ada gambarnya. Nanti kalau kurang jelas setelah pembelajaran ini kalian kan ada tugas. Baik mengerjakan maupun video. Nanti bisa buka di My Team sekalian. Ya. Bisa buka di My Team. Tadi sudah Pak Yuli masukkan My Team-nya untuk video dan tugasnya bisa kalian kerjakan. Waktunya saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Ini variasinya. Oke. Sekarang akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Absen 1 sampai absen 7 itu kelompok 1. Absen 2 absen 8 sampai absen 14 kelompok 2. Absen 15 sampai 21 kelompok 3 dan absen 22 sampai 29 itu kelompok 4 ya. Akan saya putarkan video, setelah itu saya akan memberikan pertanyaan. Intinya kalian dari per kelompok nanti bisa saling share, bisa saling tanya jawab. Nanti di sini perwakilan kelompok silahkan bisa menjawab ya nanti. Oke. Sorry. Saya bukakan dulu untuk videonya. Sudah kelihatan Pak belum? Sudah. Sudah ya. Oke, sebentar. Permasalahan kalau kita pembelajaran jarak jauh ya seperti ini. Ini hanya 36 detik bisa kalian pelajari. Oke, silakan. Bisa dilihat dulu. Putus-putus apa enggak? Putus-putus. Iya, Pak. Ya, Pak. Tapi kelihatan ini ya. Kelihatan. Kelihatan. Iya. Oke, silakan bisa dilihat dulu. Oke, ini untuk awalannya. Ya, jadi kalau awalan di lompat jauh itu perlu konsentrasi tinggi. Ini bukan orang yang gaya, tapi perlu konsentrasi tinggi. Nah, Orang tuh. Apa nih? oke. Oke, itu untuk awalan. Nah, ini untuk lompat jauhnya.
dari awalan sampai ke pendaratan. Ini hanya sebentar. Kenapa saya hanya memilih video yang sedikit-sedikit durasinya? Karena di pembelajarannya itu. Oke, ini untuk gerakannya. Bisa dilihat videonya. Ya, ini gaya jongkok. Oke. Anis ya, Arisa juga. Oke. Dari gerakan untuk lompat jauh gaya jongkok tadi, hasil analisis kalian sebutkan 4 langkah gerakan pada lompat jauh gaya jongkok. Awalan, tolakan, melayang, pendaratan. Oke. Kelompok 2. Pertanyaannya sama. Untuk gerakan pada lompat jauh terdiri dari berapa gerakan? Sebutkan. Pertanyaannya sama. Silahkan kelompok 2 yang mau mewakili. Kelompok 2 kelompoknya Priska, Gracia, Lady, Mila. Silakan, ada yang mewakili. Oke. Geser dulu ke kelompok 3, kelompoknya Naresa. Ada 4 gerakan. Apa aja, Naresa? Naresa sampai Selvia Nabila. Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Awalan, tolakan, melayang, pendaratan. Awalan, tolakan, melayang, pendaratan. Oke, kelompok 4, kelompoknya Zulfa. Awalan, tolakan, melayang, pendaratan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, jawabannya benar. Ada 4 gerakan. Yang pertama adalah kita awali dengan awalan, terus kita tolakan. Yang ketiga bukan melayang ya, gerakan di udara. Yang keempat pendaratan. Oke, untuk yang kedua dari hasil analisis nanti saya akan tanya sama kelompok 4 dulu. Kita dapat membedakan atau kamu dapat membedakan jenis gaya yang dipakai pada lompat jauh itu ketika di mana? Pendaratan. Pendaratan. Oke, mungkin ada yang lain dari kelompok. Siapa? Di udara, melayang di udara. Oke, dari Bunga kelompok 1. Oke, bagus. Zulfa tadi kurang tepat ya. Yang benar ketika di udara. Jadi ada gaya jongkok, terus ada gaya menggantung itu, ada juga gaya berjalan di udara. Jadi yang membedakan itu ketika kita melakukan gayanya di udara. Jadi kalau gaya jongkok itu gerakannya tangan seperti apa dan badan. Nanti kalau gaya menggantung biasanya ada tangannya diletakkan ke atas gini. Terus kalau gaya berjalan di udara seolah-olah tangannya ini ikut gerak, kakinya ikut berjalan. Nah, yang membedakan di situ. Oke, terima kasih. Berarti kalian udah mulai sedikit demi sedikit udah tahu bagaimana cara menganalisisnya, bukan hanya melihat.
Terus yang ketiga, saya pengen coba. Kalau kita kan pengen mendapatkan hasil lompatan jauh itu dengan baik. Ya. Sebutkan 2 latihan. Oke. Oke, itu tadi untuk pembelajarannya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah memberikan jawaban dan analisisnya masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya pengen salah satu coba mengambil kesimpulan bagaimana untuk lompat jauh gaya jongkok gerak. Nah, silahkan Zulfa bisa memberikan analisisnya untuk gerakan lompat jauh gaya jongkok. Gerakan teknik dasar lompat jauh yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat pendaratan. Oke, sip, bagus. Sekarang saya coba pengen menarik kesimpulan ya tentang pemahaman dari Alia. Untuk Alia, ketika melakukan awalan terus menuju ke tolakan, konsentrasi pandangan mata kemana menurut kamu? Pandangan mata lurus ke arah papan tolakan. Lurus papan tolakan. Oke, sekarang ke siapa ya? Ketua kelas, Eka. Untuk setelah awalan, tolakan, dan gerakan di udara, untuk pendaratannya posisinya yang benar seperti apa? Silakan Eka. Silakan Eka, atau ada yang bisa jawab untuk pendaratannya? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab untuk pendaratannya. Pendaratannya menggunakan kaki yang terkuat. Nah, itu kalau tolakan, kalau pendaratan. Tolakan itu ketika loncatan. Kalau pendaratan itu ketika kita masuk ke apa itu? Ke bak tolakan. Setelah tolakan, loncatan itu jatuhnya menggunakan dari analisis tadi Kaki belakang. Nah, kaki belakang, salah. Jadi kalau pendaratan itu harus 2 kaki. Karena nanti kalau kalian loncat dengan kecepatan tinggi, jatuhnya hanya 1 kaki. Nanti bisa-bisa cedera. Kakinya nanti bisa-bisa patah atau bengkak. Oke, itu untuk pemahamannya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Akan saya simpulkan dari beberapa kelompok dan beberapa perwakilan tadi. Terima kasih yang sudah berpartisipan, karena saya tidak menyalahkan pembelajaran jarak jauh ya seperti ini. Ada yang sinyalnya bisa stabil, ada yang enggak. Tuh. Lompat jauh gaya jongkok merupakan salah satu gerakan, salah satu gaya pada atletik lompat di nomor lompat ya. Ada gaya jongkok, gaya menggantung, ada juga gaya berjalan di udara. Tadi kalian menurut saya sudah mulai paham, sudah bagus. Nah, mulai dari 4 gerakan dasar, ada awalan, ada tolakan, ada juga gerakan di udara, dan juga ada pendaratan. Itu sudah bagus. Terus kakinya ketika tolakan menggunakan kaki terkuat. Bagus. Awalannya dengan kecepatan maksimal. Pendaratannya dengan menggunakan kedua kaki dan badan dicondongkan ke depan. Ya. Terus untuk penghitungannya di situ sudah tertera. Pak Yuli sudah menyiapkannya di My Team Office 365, bisa kalian download di situ, dan juga ada penugasan di situ untuk kognitifnya, ada sekitar 4 soal tentang analisis gerakan, dan juga kalian bisa melaksanakan untuk psikomotoriknya. Tugasnya kalian bisa melakukan gerakan lompat jauh di rumah dengan tentunya mencari landasan yang tidak keras. Saya tidak menuntut kalian mendapatkan tempat terjauh, enggak. Yang penting kalian gerakannya tahu. Di sini saya melakukan pembelajaran, bukan mencetak kalian menjadi atlet. Ya, itu dibedakan. Oke, itu Pak Yuli, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada pertanyaan untuk minggu depan?
Belum ya? Oke, minggu depan kita tidak ada pembelajaran karena kita sudah masuk ke pas penilaian akhir semester. Soalnya apa, Pak? Soalnya itu yang sudah ada di Office 365. Kalau tidak salah ada 4 KD yang sudah saya masukkan situ. Dipelajari, nanti kalian akan bisa mengerjakan soalnya. Soalnya pilihan selanjutnya, minggu selanjutnya itu, dari Pak Yuli itu tetap jaga kesehatan, karena Pati di zona paling merah di Jawa Tengah, jadi jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan selalu waspada, jangan terlalu banyak keluyuran dari luar rumah untuk saat ini. Ya, itu aja. Untuk mengakhiri, silahkan kepada ketua kelas bisa memimpin lagi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kepada ketua kelas Mbak Eka, silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk terakhir kali, saya terima kasih sama kalian sudah mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih untuk kelas 11 Busana 1. Kita tepuk tangan buat kalian semua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Ya, Kak. Oke, yuk silakan bisa ditutup. Bisa.